Oke pemirsa, ternyata gagal ginjal ini final step-nya dari penyakit ginjal. Nah, bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana cara mencegahnya? Ada Dr. Firi, spesialis penyakit dalam. Apa kabar dokter? Halo, Halo alhamdulillah baik. dokter. Waalaikumsalam Mbak Intan, apa kabar? Sehat ya dok? Alhamdulillah. Sudah minum air putih hari ini? Sudah. 8 Sudah gelas? dong. Belum dong. Oh, belum ya, baru 18. pagi ya? Pagi-pagi belum, 18. Bagus pagi dokter. Benar. Ya, Nah dokter, ya. ini berkaitan dengan minum ya dokter ya. Tadi kan kita udah lihat manfaat minum air putih. Ya. Ini ada fakta atau mitos nih dokter? Karena ini beredar banyak banget di Iya. tengah-tengah masyarakat. Ya. Ini katanya kurang minum dapat sebabkan gangguan pada ginjal. Fakta atau mitos? Bisa dibilang fakta. Fakta. Tapi memang maksudnya tidak serta-merta langsung ya, maksudnya gitu. Jadi misalkan kita minum nih terus kurang, tadi kan disarankan 8 gelas, misalnya dalam sehari cuma minum 6 atau 4, langsung gagal ginjal, tidak seperti itu. Tapi bila itu berterus-terusan dan berkelanjutan bisa menyebabkan resiko. Tapi juga disebabkan yang lain, nggak cuma itu. Atau misalkan kondisi benar-benar dalam kondisi dehidrasi berat, misalkan diare, udah diare, kurang minum, kurang cairan. Nah itu bisa langsung menyebabkan gagal ginjal yang sifatnya akut atau langsung gitu saat itu juga. Tapi ada juga gagal ginjal yang kronik, maksudnya baru muncul setelah berlangsung lama dan biasanya penyebabnya bukan kurang minum gitu. Oke. Tapi Oh, bisa jadi- menjadi salah satu penyebab, Salah satu bisa. penyebab ya? Betul. Oh berarti memang banyak ya penyebab-penyebab Banyak lainnya ya? sekali penyebab gagal ginjal, bukan hanya kurang minum saja, tapi bisa menjadi penyebab, ya bisa salah satunya satunya, ya? betul. Benar. Oke, Dokter Fili, fakta mitos yang selanjutnya nih. Ya. Ini umumnya gejala gagal ginjal sulit dideteksi, fakta atau mitos? Bisa dibilang fakta juga, Oh. ya tapi gini maksudnya sulit deteksi bila masih dalam gagal ginjal stadium awal gitu. Karena yang sudah menimbulkan gangguan bila gagal ginjalnya itu sudah di stadium akhir. Setuju. Jadi gagal ginjal itu tuh ada beberapa stadium Mbak Intan. Jadi kalau memang sudah sampai stadium akhir biasanya baru dia akan menimbulkan gejala. Jadi awal-awal bisa suka tidak terdeteksi, tiba-tiba diperiksa sudah gagal ginjal stadium Stadium 3 berapa gitu gitu. ya? Iya. Kan sampai 5 nih. Jadi tiba-tiba udah stadium 3. Loh kok tidak bergejala gitu. Jadi bisa Oh, bisa jadi tidak kalau bergejala. Udah tinggi udah Kalau apa? sudah akhir stadiumnya sudah sekali, akhir ya, justru betul baru malah itu biasanya ya? bergejala. Oh, Ya. nah dokter, tapi ini katanya kalau kita buang air kecil ya, urinnya berbusa. Ya. Itu katanya salah satu ciri khas dari gagal ginjal. Ini fakta atau mitos dokter? Mungkin itu bisa dibilang mitos dulu deh. Gitu. Kok pakai dulu ya? Kenapa? Yang soalnya busa-busa gini- dok, mitos ya? Iya. Karena gini, sebenarnya bukan yang berbusa itu pertama satu belum tentu selalu gangguan gagal Ya. ginjal. Terus yang kedua sebenarnya bukan gangguan gagal ginjal tapi dia bisa merupakan salah satu penyebab yang nantinya bisa bikin gangguan gagal ginjal. Penyebab, Karena dok? biasanya buang air kecil berbusa itu tuh infeksi atau misalkan adanya kita bilangnya tuh ya infeksi atau radang di ginjalnya sehingga munculnya tuh urinnya berbusa gitu. Jadi tapi dia bukan gangguan gagal ginjal, tapi dia bisa menjadi waspada sedikit. Loh, ini jangan-jangan kalau dibiarkan ini apa ya, perlu diperiksa karena nanti kalau dibiarkan bisa menjadi gangguan gagal ginjal. Tapi apakah saat itu dia langsung gagal ginjal ya? Tidak, belum tentu. Tergantung penyebabnya. Tergantung penyebabnya lagi kembali gitu, dan belum tentu yang buang air kecil berbusa selalu gangguan ginjal, itu juga belum tentu. Belum tentu juga. Oke. Oh, tapi dokter kalau misalnya kita dari urin itu bisa dilihat nggak sih dengan kasat mata ini tuh sebenarnya gangguan atau ada masalah pada Dengan ginjal. ginjal? Itu Betul. gimana dok? Jadi gini, sebenarnya kalau lihat kasat mata bukan langsung juga lagi-lagi gangguan gagal ginjal, tapi mungkin bisa sebagai petanda misalkan urin kita terlalu pekat. Ada sesuatu nih, apa ya penyebabnya? Misalkan kita kurang minum itu bisa pekat. Ya. Atau misalnya ternyata kita gangguan hati. Ya, jadi misalnya kita ikut kuning nih, mata kuning, urin pekat. Nah, itu sebenarnya ternyata gangguan hati. Tapi memang urin itu adalah sebenarnya produk dari ginjal yang paling jelas dan paling nyata gitu loh. Jadi kalau misalkan kita mengalami gangguan ginjal, memang yang pertama kita lihat nih atau kita periksa si urin dulu nih kalau kita curiga ada sesuatu dengan ginjal kita, misalkan infeksi atau batu atau yang lain dari urin. Jadi memang, tapi kalau secara kasat mata palingan kita bisa melihat kenapa ini lebih pekat, kenapa ini atau berdarah. Ya. Ada loh urin yang berdarah. Kalau Nah berdarah itu kenapa dokter? Nah itu bisa salah satu dari dia berarti sedang mengalami suatu kondisi di mana itu nantinya bisa berujung menyebabkan gangguan ginjal gitu. Biasanya urinnya pekat atau urinnya merah, gitu. Tapi mungkin masyarakat Berdarah urinnya. Ya, Dokter Fili, mungkin masyarakat juga ingin tahu atau perlu tahu bahwa tapi bukan semerta-merta itu gejala gagal ginjal ya.
Ya, jadi memang harus diperiksa Diperiksa lebih lagi. lanjut. Belum tentu saat itu dia Benar. sudah gagal ginjal, Iya, tapi setuju. gangguan ginjal iya, tapi langsung gagal ginjal belum tentu. tentu. Maksudnya gitu. Oke. Harus ada pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan. Iya. Iya. Oke, nah ini fakta mitos selanjutnya nih dokter. Ya. Orang dengan gagal ginjal merasa lelah pada siang hari, tapi justru kesulitan tidur pada malam hari. Fakta atau mitos dokter? Tapi jangan baru dijawab mau dulu dokter. jawab. Pemirsa mau tahu jawaban selengkapnya, saksikan setelah yang satu ini. Oke, baik pemirsa. Nah, tadi kita udah melihat tayangan berbagai macam penyakit ginjal. Nah, terakhirnya adalah gagal ginjal. Nah, bagaimana cara supaya kita survive dan mencegah gagal ginjal ini dan cara mengatasinya? Oke, kita akan bahas. Masih ada Dokter Fili, spesialis penyakit dalam, dokter ya. Oke, dokter, tadi ada fakta mitos Intan yang belum terjawab. Iya, belum Ya, terjawab. jadi orang yang dengan gagal ginjal biasanya merasa lelah di siang hari, tapi sebaliknya justru kesulitan tidur di malam hari. Fakta atau mitos? Mitos lah. Dokter. Mitos, dokter. Mitos. Jadi kalau tadi kembali kan kita tahu bahwa sebenarnya kalau sudah mengalami gejala itu sudah stadium-stadium akhir ya justru gagal ginjalnya. Nah, kalau sudah stadium akhir tuh biasanya dia akan lelah, bisa lelah sepanjang hari, tidak hanya di siang hari gitu loh. Mudah lelah, terus udah gitu sulit tidur. Kalau justru malam hari sulit tidur iya, tapi maksudnya lelahnya tidak hanya di siang hari, dia bisa lelah di sepanjang hari. Sampai malam hari juga mungkin Sampai ya? malam hari, sulit tidur biasanya karena jadinya sesak, biasanya cairan banyak menumpuk, jadi tidurnya susah gitu. Tapi memang ada kelelahan kalau orang sampai ada gangguan atau gagal ginjal. Betul, ada kelelahan, terus kemudian ada rasa mual, ada rasa bisa menyebabkan sampai muntah-muntah kalau Iya. misalnya sudah gagal ginjalnya pada stadium akhir yang sudah berat tadi. Iya, Dokter, iya. tapi kelelahannya itu maksudnya ada kelelahan khas tersendiri nggak sih dok? Atau kelelahan yang umumnya Seperti seperti biasa, biasa mungkin. gitu? Membedakannya gimana maksudnya? Iya, kelelahannya sih sebenarnya bisa umum seperti biasa aja. Jadi memang lelah, sulit untuk beraktivitas gitu ya. Karena juga biasanya kalau udah gagal ginjal stadium akhir tuh ada anemianya juga Benar. gitu. Jadi makanya jadi mudah lelah juga. Tapi mungkin yang bisa dibedakan misalkan lelah pada penyakit jantung gitu. Nah, itu biasanya lelahnya kalau hanya beraktivitas. Tapi kalau pada pasien yang dengan gagal ginjal bisa lelah seterusnya tanpa aktivitas pun dia memang sudah biasanya malas, lelah gitu. Jadi jadinya aktivitasnya memang sudah berkurang. Ya, emang gitu. berasa banget bedanya Iya. gitu ya Iya. dokter ya. Dokter kan tadi kelelahan ya dok, salah satu mungkin bisa dikatakan ciri-ciri atau gejala dari gagal ginjal dan gangguan ginjal. Nah, terkait dengan gejala nih dokter, ini ada juga katanya kulit kering dan gatal, ini salah satu gejala dari gagal ginjal. Ini fakta atau mitos dokter? Itu bisa dibilang fakta, Ya. itu bisa dibilang fakta karena ya itu lagi kembali kalau sudah stadium akhir ya. Karena kalau di gagal ginjal awal biasanya tidak muncul tuh keluhan-keluhan seperti itu. Tapi kalau misalnya dia udah stadium akhir sampai sudah ginjal itu kan fungsinya membuang racun. Nah, kalau misalnya racunnya sudah tinggi di tubuh gitu yang disebut dengan ureum, nah itu bisa bikin tuh gatel, kulitnya kering gitu. Jadi memang bisa, itu adalah suatu mitos. Suatu fakta, maaf. Karena itu harus perawatan dokter ya. Oh salah ya, nggak boleh ya. Tunggu sebentar. Beda ya, beda. Jangan dibahas sekarang. Dokter, kenapa sih menyebabkan gatal? Mungkin masyarakat pengen tahu sampai gatal, sampai kering, kenapa dokter? Ya itu karena tadi racun yang harusnya dibuang melalui ginjal, si ureum itu, nah itu dia yang bikin kulitnya kering dan bikin ureum gatal tadi ya. gitu. Si ureum tadi tuh yang si racun yang memang harusnya dibuang lewat ginjal, tapi karena ginjalnya rusak, ginjalnya sedang mengalami kegagalan fungsinya, ya itu jadi menumpukkan ureumnya, bisa menumpuk di darah. Nah, kita tahu sendiri badan kita semua isinya pembuluh darah. Benar. Jadi kulit juga ada pembuluh darahnya. Nah, itu biasanya juga akan bisa membuat jadi kulitnya kering dan gatal. Ya, karena jadi- si racun tadi yang tidak terbuang Jadi melalui dampak bagi ginjal. kulit itu ya. kering dan Betul, gatal. betul. Dokter, fakta mitos nih, masih nih. Gagal ginjal disebabkan karena kurangnya aliran darah ke ginjal. Fakta atau mitos? Fakta. Nah, Fakta lagi, dokter. Fakta lagi. Kenapa Jadi, dokter? ya lagi-lagi itu bisa menjadi salah satu penyebab ya gitu, bukan hanya itu satu-satunya penyebab. Tapi salah satu penyebab misalkan ginjal yang memberikan aliran darah itu kan si jantung nih gitu. Nah, ternyata jantungnya juga mengalami gangguan. Nah, kalau jantungnya mengalami gangguan, dia tidak lancar mengalirkan aliran darah ke ginjal, ginjalnya jadinya juga bisa terganggu karena kan darah itu membawa semua nutrisi yang ada ya buat organ.
makanan buat si ginjal, terus oksigen buat si ginjal. Nah itu jadi kalau ginjalnya tidak dinutrisikan dengan baik ya dia akan rusak gitu. Itu yang jadi Atau ada menyebabkan. sumbatan di pembuluh darah ginjalnya, itu juga jadinya nggak lancar kan, lancar, darahnya ke sana sehingga ginjalnya akan rusak. Gitu. Nah dokter, ini terkait nih orang kan banyak banget nih yang kayak takut namanya minum obat apalagi konsumsi dalam jangka panjang. Tapi Yes. kalau diharuskan kan mau nggak mau harus konsumsi ya dokter ya. Betul. Dan ini ada fakta dan mitos yang beredar, katanya konsumsi obat dalam jangka panjang ini dapat sebabkan penyakit ginjal bahkan sampai gagal ginjal. Ini fakta atau mitos dokter? Ini bisa dibilang gimana ini antara mitos dan fakta sih, karena tidak semua obat itu yang saya mau bilang. Oh, oke. Jadi kalau misal memang obat yang harus diminum seumur hidup, misalkan pasien hipertensi, Ya. darah tinggi, kencing manis, penyakit Kolesterol. jantung, Heeh. kolesterol kan memang harus minum jangka panjang dan memang obat itu disarankan untuk dikonsumsi jangka panjang. Apakah itu merusak ginjal? Tidak. Justru kalau nanti tidak minum obatnya Bisa malah merusak jadi sakit ginjal. ginjal gitu loh. Kenapa dokter? Karena hipertensinya tidak Hipertensi, terkontrol, benar. diabetesnya tidak terkontrol. Nah itu semua menyebabkan gangguan gagal ginjal Benar. nanti Jadi yang ini mungkin yang ujungnya. perlu dinotis oleh saya juga ya dokter dan juga masyarakat semuanya buat yang punya penyakit-penyakit tadi tersebut yang harus mengkonsumsi obat dalam jangka panjang Seumur justru hidup malah. justru kalau tidak mengkonsumsi malah bisa membuat ginjal rusak. Iya, Penyakitnya, betul. penyakitnya ya, Penyakitnya Dok? yang bisa Yang menyebabkan, bisa dia menyebabkan rusak. ginjal akhirnya rusak. Jadi kalau memang obat-obatan yang memang harus dikonsumsi seumur hidup tuh tidak masalah dikonsumsi, memang harus justru. Harus malahan ya. Nah yang suka salah kaprah malah justru obat-obatan yang tadinya cuma dokter resepin buat berapa hari, biasanya obat-obatan anti nyeri, steroid, nah itu yang paling banyak tuh. Nah kalau misalnya steroidnya padahal itu kan tidak boleh dikonsumsi jangka panjang. Nah kadang-kadang pasien tuh misalnya yang suka ada alergi atau suka pegel-pegel, suka konsumsi obat-obatan benar, sendiri dokter. tanpa dianjurkan oleh dokter, nah itu yang nantinya bisa merusak ginjal. Oke, Gitu. memang harus bijak ya. Harus Nah, bijak. dokter, ada satu lagi nih. Penderita gagal ginjal ini pengobatannya katanya harus cuci darah. Masyarakat perlu tahu nih. Harus tidak, karena gini, kalau sudah gagal ginjal sebenarnya ada beberapa terapi. Jadi memang tetap namanya adalah terapi pengganti ginjal. Ya, kalau sudah gagal ginjal stadium akhir, ginjalnya sudah tidak bisa balik lagi. Yang pemirsa harus tahu di rumah bahwa kalau sudah stadium akhir dari gagal ginjal atau sudah mengalami gagal ginjal, dia tidak bisa balik lagi ke normal. Jadi berarti ginjalnya sudah rusak. Nah setelah itu berarti adalah terapinya terapi pengganti ginjal. Nah terapi pengganti ginjal ini ada beberapa metode. Salah satunya adalah cuci darah gitu. Itu hanya salah satunya. Ada yang namanya, jadi dia dipasang alat di sini, cuci darahnya melalui alat yang ada di tubuhnya sendiri. Jadi tidak perlu ke rumah sakit pakai mesin. Atau yang ketiga transplant. Transplantasi ya. Transplantasi ginjal. Jadi apakah harus cuci darah? Tidak satu-satunya cuci darah, tapi harus mengalami terapi pengganti ginjal namanya. Nah itu yang memang harus dilakukan. Salah satunya cuci darah, tapi ada metode yang lain, tidak hanya cuci darah. Oke, nah dokter buat orang-orang yang sudah gagal ginjal nih, kualitas hidupnya apakah menurun dokter? Dan langsung menurun kayak drastis gitu atau gimana dok cara mengatasi bagi orang-orang yang sudah terlanjur nih? Atau bisa tetap hidup normal? Oke, kalau memang ternyata secara ibaratnya tidak disengaja diketahui gagal ginjal yang masih belum stadium akhir, sebenarnya kualitas hidupnya tidak menurun karena belum stadium akhir. Kadang-kadang stadium akhir pun masih juga banyak yang bagus kualitasnya. Jadi yang kalau saya pesan buat pemirsa di rumah, bila sudah ketahuan nih ternyata ada gangguan ginjal sedikit, dijaga baik-baik. Jangan sampai nanti sudah stadium 3 turun ke stadium 4, turun ke stadium 5. Nah itu yang tidak boleh. Jadi harus mulai hidup sehatnya gitu loh pada saat diketahui stadiumnya masih agak rendah gitu. Nah kalau sudah stadium akhir, stadium 5 dan akhirnya kondisinya sudah mengalami beberapa komplikasi dari stadium akhir, nah itu yang akan menyebabkan jauh sekali kualitas hidupnya akan menurun. Gitu. Jadi memang benar-benar harus dijaga gitu loh. Kalau memang sudah stadium 5 pun biasanya kita sudah mulai harus sarankan ke pasiennya hati-hati, mesti lebih menjaga lagi jangan sampai jatuh ke komplikasi dan akhirnya membutuhkan terapi pengganti ginjal gitu. Benar. Nah ini mungkin perlu dikasih tahu ke masyarakat nih dokter. Gangguan ginjal itu bukan berarti gagal ginjal. Gimana dok? Iya betul. Kalau gangguan ginjal tuh tidak selalu berarti gagal ginjal ya. Kan gangguan ginjal tadi banyak banyak tuh. ya. Tadi kan ada tuh sudah dilihatkan videonya. Ada batu ginjal, ada infeksi di ginjal. Nah kalau itu misalkan segera tertangani, ya itu tidak menyebabkan ujung-ujungnya jadi gagal ginjal gitu loh. Maka dari itu
kalau memang ada suatu kelainan atau kita sudah duga-duga misalkan yang paling pasien suka takutin tuh nyeri pinggang. Nah, gitu kan. Mungkin itu ada batu yang nggak apa-apa, tidak usah ragu kalau memang sudah merasa alarm ada yang nggak beres nih sama badan kita gitu. Tidak masalah, diperiksakan saja gitu loh. Karena mencegah yang nantinya takutnya gangguan ginjalnya tidak ditangani malah berujungnya jadi gagal ginjal Jadi gitu. lebih Karena parah ada bisa ya. gangguan ginjal yang ditangani dan tidak berujung ke gagal ginjal. Nah, terus tipsnya apa nih dokter supaya kita bisa tetap menjaga supaya ginjal sehat dan jangan sampai ada gangguan-gangguan ginjal hingga gagal ginjal, dokter? Iya, tadi seperti disebutkan gangguan gagal ginjal banyak. Tetap tadi ya di awal nomor 1 minum air putih. Nah itu juga Penting tetap ya. harus penting. Jangan sembarangan konsumsi obat, itu juga tadi boleh. Oke. Jadi memang apa yang dianjurkan oleh dokter. Yang ketiga tetap pola hidup sehat gitu. Jenis makanan yang dikonsumsi karena kayak misalkan makanan yang menyebabkan asam urat tinggi. Nah, asam urat tinggi juga bisa tuh berujung dengan gagal ginjal karena bikin batu urat dan sebagainya gitu ya. Kemudian saya rasa sih yang penting mungkin sekarang yang pemirsa mungkin tidak rutin lakukan adalah medical check up ya. Ya, Ya, betul, medical betul, check up tuh betul. penting sekali gitu. Apalagi kalau sudah usia 40 tahun ke atas lah gitu. Rutin-rutin saja medical check up supaya ibaratnya nggak kecolongan Benar, gitu loh. Dan tetap menjaga pola hidup sehat. Setuju, mencegah ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati ya Dokter Eklas. Setuju banget. Dokter, terima kasih. Terima kasih Dokter Firly, informasinya sangat jelas ya. Aduh, Jelas mudah-mudahan banget. ya. Terima kasih, dokter. Dan artinya kita harus bisa menjaga pola hidup sehat supaya bisa menjaga seluruh kesehatan organ tubuh kita. Betul. Supaya tetap sehat, termasuk ginjal. Iya, betul. Oke, makasih dokter. Makasih Sama-sama, dokter. Dokter Eklas. Sama-sama, Mbak Makasih ya. Iya. Nah, dokter Eklas tadi Ya. kan udah ngomongin soal ginjal. Nah, kita nih bakalan bahas soal sembelit. Wow. Kan sering banget nih, aduh sembelit melilit di usia lanjut. Ini kadang-kadang susah ya. Nah, Gimana betul. cara mengatasinya pemirsa? Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Hidup Sehat.